Nah, kita sampaikan dulu data elektabilitas sebelumnya itu per Juli 2025 lintas platform sosial media. Gus Yahya itu 33%, kemudian Kiai Haji Said Akil Sirot itu 22%, kemudian Kiai Miftahul Ahyar itu 18%, Kiai Mazuki Mustamar 15%, dan Kiai Haji Ulil Absar Abdallah adalah 12%. Nah, untuk update elektabilitas Ketua PBNU per 15 September 2025. Yang pertama adalah Gus Yahya yang tadinya 25 itu elektabilitas di media sosial, kemudian elektabilitas lapangan itu 29. Jadi total gabungannya adalah 27%, turun signifikan 6 poin. Jadi dari 33 turun menjadi 27%. Kenapa? Media sosial negatif karena isu KPK, PBNU di lapangan masih ada loyalis struktural aparat NU dan Banom. Ketua PBNU 2026 diprediksi kuat itu adalah Kiai Haji Marzuki Mustamar. Naik karena persepsi bersih, kita, Kiai Pesantren, Jawa Timur ya, dan momentum isu KPK yang melemahkan incumbent. Kemudian Rois Am 2026 prediksi terkuat adalah Kiai Haji Afifuddin Muhajir. Figur kompromi dipercaya Kiai Sepuh tidak terimbas isu kuota haji. Ya, lagi-lagi PBNU ditempa isu, ditempa banyak kritikan, dan ada beberapa pernyataan-pernyataan yang menginginkan Rois Am dan Ketua PBNU untuk mundur daripada jabatannya. Karena kasus korupsi haji, kuota haji yang sedang sekarang dilakukan oleh KPK, itu menelusuri dugaan dana yang mengalir kepada PBNU, entah itu oknum ataupun itu entah lembagaan. Nah, hari ini kita akan membedah data terbaru tentang elektabilitas Ketua PBNU dan Rois Am yang menjadi sorotan publik di seluruh jagat sosial media pasca mencuatnya kasus korupsi kuota haji dan dugaan aliran dana ke PBNU. Dari riset sosial media hingga simulasi lapangan, terlihat ada dinamika yang sangat menarik. Elektabilitas sebagai tokoh anjlok, itu jelas. Sementara figur lain justru naik sebagai alternatif pilihan lain. Kemudian bahkan muncul desakan-desakan publik agar pucuk pimpinan PBNU mengambil langkah tegas. Nah, ini prediksinya adalah prediksi secara strategis untuk Muktamar NU 2026 yang akan dilaksanakan di tahun depan. Nah, melalui presentasi ini, melalui apa yang saya sampaikan ini, kita bisa melihat siapa yang menguat dan bagaimana prediksi peta Muktamar NU 2026 mendatang. Elektabilitas PBNU di bawah bayang-bayang skandal haji, tren persepsi publik dan prediksi Muktamar 2026. Baik, kita akan lihat dulu metodologi penelitiannya seperti apa. Ini periode 1 Agustus sampai 15 September 2025. Kata kuncinya PBNU, Gus Yahya, Said Akil, Miftahul Ahyar, Marzuki Mustamar, dan selanjutnya. Kemudian sampel datanya adalah total entry mentah itu 2,4 juta postingan, komentar, retweet, dan reply. Kemudian sudah diduplikasi oleh filtering spam bot ataupun non-relevan itu tinggal 820.000 entry. Kemudian, riset lapangan berbasis fakta empiris, lokasi observasi wawancara di Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, DKI Jakarta. Kemudian responden totalnya adalah 45 orang. Pertanyaan kunci, siapa tokoh yang paling layak memimpin PBNU pasca isu KPK? Kemudian bagaimana pandangan Anda soal keterkaitan PBNU dengan dugaan kasus kuota haji? Apakah isu ini membuat Anda berubah pilihan? Kemudian, saya perlu disclaimer dulu teman-teman, survei 45 responden lapangan yang saya lakukan ini bukan resmi dari lembaga survei, melainkan desain simulasi metodologi riset yang saya buat untuk melengkapi analisa. Hasil wawancara responden yang saya tulis ini sifatnya simulasi desain penelitian, bukan transkrip nyata. Simulasi atau desain penelitian bisa menghasilkan angka presentasi, tapi sifatnya simulasi ataupun estimasi, bukan data faktual dari wawancara nyata. Peneliti sering membuat desain penelitian, semacam rancangan bagaimana riset akan dilakukan.
Kemudian, kalau belum bisa turun langsung ke lapangan dengan ribuan responden, kadang dibuat sebuah simulasi data untuk memprediksi hasil yang mungkin muncul. Desain penelitian sama dengan gambar denah rumah. Ini kasarannya, kita analogikan. Sebelum rumah dibangun, arsitek membuat sebuah desain terlebih dahulu supaya jelas bentuknya. Ya, kemudian simulasi penelitian itu sama dengan market rumah. Makanya kalau kita melihat pameran-pameran rumah ya, ada di mall dimanapun itu selalu ada market-marketnya. Nah, itu adalah sebuah prediksi atau simulasi. Belum rumah sungguhan, tapi miniatur yang memperlihatkan kira-kira hasil akhirnya seperti apa. Begitu juga dalam riset, simulasi sama dengan data perkiraan untuk memandu arah analisa. Survei nyata adalah data lapangan langsung hasil aslinya. Nah, kita sampaikan dulu data elektabilitas sebelumnya itu per Juli 2025 lintas platform sosial media. Gus Yahya itu 33%, kemudian Kiai Haji Said Akil Sirot itu 22%, kemudian Kiai Miftahul Ahya itu 18%, Kiai Mazuki Mustamar 15%, dan Kiai Haji Ulil Absar Abdallah adalah 12%, dengan masing-masing persentase sentimen positif dan sentimen negatif. Nah, untuk update elektabilitas Ketua PBNU per 15 September 2025. Yang pertama adalah Gus Yahya yang tadinya 25 itu elektabilitas di media sosial, kemudian elektabilitas lapangan itu 29. Jadi total gabungannya adalah 27%, turun signifikan 6 poin. Jadi dari 33 turun menjadi 27%. Kenapa? Media sosial negatif karena isu KPK, PBNU di lapangan masih ada loyalis struktural aparat NU dan Banom, sehingga dampak daripada isu korupsi kuota haji yang melanda PBNU ini, yang akhirnya KPK menelusuri dugaan aliran dana kepada lembaga ataupun tokoh ataupun oknum di PBNU, itu membuat turun elektabilitasnya Gus Yahya itu sampai 6%. 6 poin maksud saya. Kemudian Kiai Haji Said Akil Sirot itu dari 20 elektabilitas sosial media 26, kemudian lapangan 23, di 24,5%, naik tipis ya. Kemudian Kiai Haji Miftahul Ahyar itu 18%, itu stabil. Kemudian Kiai Mazuki itu naik yang sangat signifikan ya, itu 1,5%, 16,5%. Kemudian Kiai Haji Ulil Absar itu justru turun ya. Kemudian analisa gabungan media sosial negativitas terhadap PBNU naik dari 38% menjadi 61%. Yang tadi negatif sama PBNU ya naik menjadi 61% dari 38. Itu luar biasa teman-teman. Naiknya 23%. Kemudian 3 hashtag dominan. PBNU harus bersih, kuota haji, dan oknum ataupun lembaga. Figur paling terdampak adalah Gus Yahya. Ini pusat kritiknya. Secara lapangan, empiris, basis pesantren masih jadi benteng utama. 62% responden santri dan kiai tetap percaya NU harus dipimpin tokoh pesantren senior. Loyalis struktural, Bansor, Ansor, Muslimat NU masih cenderung bertahan di incumbent, artinya bertahan terhadap sosok figurnya Gus Yahya, tapi dengan nada kritik internal. Kemudian generasi muda NU, mahasiswa dan netizen santri lebih tajam kritik ke PBNU pusat, mendorong tokoh baru daripada yang lainnya ya yang ada di daerah. Kesimpulan gabungan di dalam persentase ataupun simulasi ataupun riset ini adalah duet antara Gus Yahya, duel ya, ketat antara Gus Yahya ataupun Kiai Haji Said Akil, 24%, 24,5% dan 27%. Kemudian Kiai Miftah dan Mazuki Mustamar jadi kuda hitam bila isu korupsi makin melemahkan PBNU pusat. Kemudian Ulil makin merosot, dipersepsi tidak mewakili aspirasi akar rumput. Dan kemudian sampai saat ini tidak ada lagi tokoh baru yang valid masuk bursa kandidat menurut persepsi publik di sosial media, walaupun nama Zainul Abidin dan Saifullah Yusuf hanya jadi isu reputasi akibat KPK. Implikasi strategis adalah incumbent Gus Yahya harus segera lakukan komunikasi publik, kemudian audit internal yang transparan. Kalau tidak, resiko delegasi muktamar makin goyah. Kemudian untuk penantang, baik itu Kiai Said Akil Sirot, Mazuki ataupun Kiai Miftah, momentum isu KPK bisa dimanfaatkan dengan narasi pemulihan marwah NU.
Jadi ini tokoh ini bukan untuk penantang secara resmi, namun ini adalah sebuah nama yang muncul secara persepsi publik, yang sering dimunculkan, yang sering dibicarakan, ya kan, sebagai tokoh alternatif untuk menghentikan kepemimpinan PBNU. Bagi warga NU, perpecahan persepsi bisa berdampak ke soliditas menjelang Muktamar 2026. Kemudian, elektabilitas Rois Am, PBNU, ya, per tanggal 15 September. Basisnya adalah seluruh platform media sosial periode 1 Agustus sampai 15 September. Total entry relevan 460.000. Kemudian unit analisisnya adalah sebutan nama Rois Am, Miftahul Ahyar, dan tokoh alternatif dalam konteks PBNU, plus kasus kuota haji. Di sini, Kiai Miftah itu elektabilitas bulan Juli itu 18%, itu di bulan September ini menurun menjadi 15% atau turun 3 poin. Karena nama terimbas kasus kuota haji. Karena kasusnya posisinya di PBNU ini sangat strategis ya, sebagai sesepuh yang dituakan di PBNU. Kemudian Kiai Haji Marzuki Mustamar itu 19% ya, naik 4 poin. Yang lainnya itu justru turun. Nah, kemudian ada muncul tokoh baru yang disebut-sebut oleh masyarakat berdasarkan persepsi publik di sosial media, itu nilai 7%. Nama yang muncul adalah Kiai Haji Afifuddin Muhajir, itu Mustasyar PBNU. Dipandang tokoh yang lebih dituakan, tokoh sesepuh dan mempunyai banyak ilmu yang beliau punya. Kemudian persepsi publik tentang desakan mundur. Ternyata desakan mundur Ketua PBNU Gus Yahya itu 58%. Netizen yang membahas isu kuota haji setuju untuk menyuarakan agar mundur. Kemudian desakan mundur Rois Am, Kiai Haji Miftahul Ahyar itu 46%. Netizen yang membahas menilai Rois Am sebaiknya mundur, sedangkan 32% minta bertahan, sisanya netral. Indikator tren kita yang baca di gejolak atau dinamika di sosial media, volume percakapan tentang Rois Am naik 280% dibanding Juli 2025. Kemudian tagar yang ramai, PBNU harus bersih, Rois Am mundur, Kiai bersih untuk NU. Topik paling viral, unggahan kritik soal moral kepemimpinan Rois Am di tengah isu korupsi, mendapatkan lebih dari 120.000 engagement, like, share, dan komentar. Kesimpulan cepat, Rois Am, Miftahul Ahyar, turun elektabilitas dari 18 ke 15%. Kemudian alternatif terkuat, Kiai Haji Marzuki Mustamar dengan naik 4 poin dibanding ataupun tokoh yang lainnya yang dipandang bersih dan dekat dengan kiai pesantren. Kemudian desakan mundur itu sangat tinggi, cukup tinggi ya, bukan sangat tinggi tapi cukup tinggi di atas 50%. Yaitu 58% untuk Ketua PBNU dan 46% untuk Rois Am. Tokoh baru, Anwar Iskandar dan Afifuddin Muhajir, mulai disebut publik, tapi elektabilitasnya masih di bawah 10%. Prediksi kasar peluang hasil Muktamar NU tahun 2026-2027 berdasarkan simulasi yang saya sampaikan, Marzuki Mustamar itu mempunyai menang 30% peluang. Gus Yahya itu juga masih mempunyai peluang 25%. Kiai Haji Said Akil itu 20%, Kiai Miftah sebagai Rois Am itu 15% peluangnya, dan tokoh lain itu totalnya 10%. Kemudian intinya, dari simulasi ini yang akan terjadi nanti di tahun 2026, Muktamar PBNU, Muktamar NU yang ke-36 ya, namanya tidak akan jauh dari nama-nama ini. Hanya ada kemungkinan muncul figur kompromi seperti Anwar Iskandar ataupun Afifuddin Muhajir bila konflik elit makin keras atau kasus KPK makin membesar. Elektabilitas publik jadi angin penekan moral, tapi suara Muktamar tetap ditentukan oleh koalisi kiai pesantren dan PW dan PC delegasi. Saat ini untuk pemilihan Muktamar tidak secara warga NU seluruh Indonesia, tapi melalui kegiatan atau organisasi disebut Muktamar NU. Nah, ini prediksi peluang Muktamar 2026. Ini sudah saya gabungkan antara publik dan struktural delegasi. Sehingga tadi apa yang saya sampaikan, saya rangkum menjadi satu dan saya simpulkan untuk Ketua PBNU
itu kandidat utamanya adalah justru Kiai Haji Marzuki Mustamar, itu 35% untuk peluang menangnya. Kemudian Gus Yahya atau incumbent itu 25%, Said Akil itu 20%, figur kompromi Anwar dan Afifuddin itu 10%, Ulil Absar di bawah 10%. Kemudian untuk Rais Am PBNU itu kandidat utamanya adalah justru yang elektabilitas kecil di bawah 10% itu muncul sebagai kandidat utama di dalam simulasi di dalam riset yang saya sampaikan, yaitu Kiai Haji Afifuddin Muhadjir sebagai figur kompromi mustasyar 30% untuk peluang menangnya. Kemudian Kiai Miftah incumbent itu 25%, Kiai Marzuki Mustamar 20%, Kiai Haji Anwar Iskandar 15%, dan tokoh lain ataupun kiai sepuh lokal itu 10%. Pertanyaannya adalah, kenapa Kiai Haji Afifuddin Muhadjir bisa jadi Rais Am walau elektabilitasnya publik kecil? Rais Am berbeda dengan Ketua PBNU. Ketua PBNU lebih politis, perlu jaringan, mesin organisasi, dan elektabilitas publik. Butuh ya. Rais Am lebih ke simbol moral, ulama sepuh, panutan Suriah NU. Elektabilitas publik, apa yang ramai di medsos tidak terlalu berpengaruh pada pemilihan Rais Am. Karena Rais Am dipilih oleh Ahwa, Ahlul Halil wal Akti, forum kiai sepuh yang menentukan siapa Rais Am. Kemudian Kiai Haji Afifuddin Muhadjir adalah mustasyar PBNU, kiai sepuh, ahli fikih, pakar usul fikih yang dihormati lintas kubu. Walau jarang muncul di media sosial, namanya sangat dihormati oleh kiai-kiai pesantren. Analogi sederhana bagi teman-teman, bagi yang masyarakat awam ya. Ketua PBNU itulah presiden. Butuh suara, butuh dukungan, butuh mesin. Berarti butuh elektabilitas publik. Ya, entah itu publik secara nasional, warga NU ataupun publik di sosial media. Rais Am itulah ketua Mahkamah Agung, Dewan Syuro, butuh wibawa, integritas, dan dihormati kiai. Jadi wajar kalau Afifuddin yang jarang disebut publik bisa lebih berpeluang jadi Rais Am. Karena ditentukan lewat kesepakatan kiai sepuh ataupun ahwa, bukan lewat elektabilitas medsos ataupun publik dimanapun itu berada. Validitas data social listening 820.000 entry medsos, akurasinya 75-80% dalam membaca tren opini publik. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini itu mempunyai validitas data itu 75-80%. Kemudian simulasi lapangan itu 45 responden purposif. Akurasinya 40-60%. Tadi yang saya sebutkanlah samplingnya ataupun marketnya. Itu hanya memberikan sebuah indikasi tren saja. Kemudian setelah gabungan baik social listening dan lapangan, kemudian analisa jaringan struktur NU, validitas adalah 70% untuk membaca arah besar, naik turun citra seorang tokoh. Kesimpulan akhir, Ketua PBNU 2026 diprediksi kuat itu adalah Kiai Haji Marzuki Mustamar. Naik karena persepsi bersih, kita, Kiai pesantren, Jawa Timur ya, dan momentum isu KPK yang melemahkan incumbent. Kemudian Rais Am 2026 prediksi terkuat adalah Kiai Haji Afifuddin Muhadjir. Figur kompromi dipercaya Kiai sepuh, tidak terimbas isu kuota haji. Validitas prediksinya adalah 70%. Masih bisa berubah tergantung hasil penyidikan KPK, konsolidasi PW dan PCNU, dan manuver politik jelang muktamar tahun depan. Kemudian Kiai Haji Afifuddin Muhadjir bisa muncul karena otoritas keilmuan, dihormati dan netral, cocok jadi figur kompromi Rais Am. Kemudian tokoh kompromi, pilihan aman, netral yang dipakai untuk meredam konflik internal, bukan karena elektabilitas publik yang tinggi. Demikian dari saya. Terima kasih.